Atta Halilintar, suami dari Aurel Hermansyah, pernah melakukan operasi usus. Sayangnya dia tidak menyebut nama penyakitnya, melainkan hanya menjabarkan kondisi yang dialami sang suami hingga diharuskan untuk menjalani operasi. Kata Aurel Hermansyah, rupanya ini merupakan sakit yang kedua kalinya. Sebelumnya, usus Atta Halilintar sempat mengalami pembengkakan, namun begitu dia tak menyebut penyebabnya secara detail. Usus bengkak atau radang usus adalah sekelompok gangguan yang menyebabkan peradangan kronis pada saluran cerna. Dinding usus yang meradang dapat berkembang menjadi tuka yang seiring waktu akan menyebabkan kerusakan serius pada sistem pencernaan. Radang usus diperkirakan telah diderita lebih dari 6,8 juta orang di seluruh dunia. Penyakit ini dapat menyerang orang dari segala usia, tetapi yang paling kerap dijumpai adalah antara usia 15 hingga 35 tahun. Radang usus adalah istilah umum untuk penyakit seperti kolitis ulseratif dan penyakit Crohn. Jenis-jenisnya, kolitis ulseratif, ditandai dengan peradangan terus-menerus pada rektum dan usus besar. Penyakit Crohn dapat terjadi di bagian manapun dalam saluran cerna, dari mulut hingga ke anus. Tandanya bukan peradangan terus-menerus, melainkan peradangan berupa belang-belang di antara area dinding usus yang sehat. Jika tidak ditangani, penyakit Crohn dapat menyebabkan komplikasi seperti usus menyempit, usus berlubang, dan fistula. Meski gejalanya serupa, iritasi usus besar dan radang usus merupakan gangguan pencernaan yang sangat berbeda. Iritasi usus besar adalah gangguan fungsional yang gejalanya dapat mempengaruhi kualitas hidup dan berdampak serius pada kesehatan. Kesehatan psikologis juga dapat sangat berpengaruh. Radang usus adalah penyakit yang menyebabkan peradangan berulang dan kerusakan pada saluran cerna. Pengidapnya dapat beresiko tinggi terserang kanker usus, berupa kanker kolorektal jika timbul di usus besar dan rektum, atau kanker usus kecil jika timbul di usus kecil. Radang usus umumnya menimbulkan nyeri dan melemahkan kondisi tubuh. Gejalanya berbeda-beda tergantung tingkat keparahan peradangan dan lokasinya. Tanda dan gejala umum radang usus termasuk nyeri perut dan kram, perut kembung begah atau bergas, diare yang tak kunjung sembuh kadang disertai darah atau lendir, perdarahan rektum, kehilangan nafsu makan, berat badan mendadak turun, demam, kelelahan, peradangan pada mata kulit atau sendi, keterlambatan pertumbuhan dan kematangan seksual pada anak. Banyak pasien radang usus yang cenderung mengalami periode kambuh, yaitu ketika penyakit aktif dan menyebabkan gejala yang parah, dan periode dengan sedikit atau tanpa gejala sama sekali, yaitu ketika penyakit mereda setelah diobati. Penyebab pasti radang usus masih belum diketahui. Penyakit ini diyakini timbul sebagai efek dari perpaduan antara faktor genetik dan lingkungan yang memicu sistem imun tubuh untuk menghasilkan respon peradangan yang tidak semestinya pada saluran cerna. Beberapa faktor diyakini dapat meningkatkan resiko terjadinya radang usus. Riwayat keluarga. Anda lebih beresiko terserang radang usus jika anggota keluarga terdekat juga menderita radang usus. Etnis. Angka kejadian radang usus lebih tinggi pada populasi ras Kaukasia dibandingkan Asia. Pola makan, konsumsi gula, lemak jenuh, dan makanan olahan secara berlebih dapat meningkatkan resiko terkena radang usus. Merokok. Merokok dapat merusak lapisan usus dan merupakan faktor resiko utama penyakit Crohn. Faktor ini dapat diminimalkan dengan mengubah gaya hidup. Obat anti peradangan non-steroid. Obat-obatan pereda nyeri ini dapat memperburuk radang usus karena menyebabkan tuka dan perdarahan usus. Radang usus juga dikaitkan dengan peradangan kulit, mata, dan sendi, penyakit ginjal, serta kolangitis sklerosis primer atau penyakit hati kronis yang merusak saluran empedu. Jika dibiarkan dan tidak segera ditangani, radang usus dapat menyebabkan komplikasi serius seperti malnutrisi, diare, nyeri perut, dan kram dapat menyulitkan saat makan, dan penyerapan nutrisi yang cukup oleh usus. Fisurani, robekan atau lecet pada lapisan anus dapat menyebabkan nyeri dan perdarahan saat buang air besar. Fistula, saluran abnormal ini biasanya terbentuk di usus besar atau area perianal akibat abses anus atau penumpukan nanah akibat infeksi. Kondisi ini umumnya dikaitkan dengan penyakit Crohn. Penyempitan usus atau struktur. Karena peradangan berulang-ulang muncul dan sembuh, jaringan parut yang terbentuk dapat membuat lapisan usus menebal dan mempersempit saluran cerna. Kadang menyebabkan penyumbatan usus, kondisi ini umumnya terjadi pada penyakit Crohn. Perdarahan saluran cerna parah. Komplikasi ini jarang terjadi, tetapi berpotensi mengancam nyawa dan perlu ditangani melalui prosedur bedah. Megakolon toksik. Salah satu komplikasi radang usus yang paling serius, peradangan parah dapat menyebabkan usus besar menjadi sangat lebar dan lumpuh.
Tindakan medis darurat diperlukan untuk mengeluarkan gas yang terperangkap di usus dan mengempeskan usus besar agar tidak pecah. Usus pecah atau berlubang. Peradangan dan tokak kronis dapat melemahkan dinding usus hingga menyebabkan terbentuknya lubang. Kondisi ini dikenal sebagai peritonitis, yaitu ketika isi usus tumpah ke dalam rongga perut dan dapat mengancam nyawa. Saat ini, Halilintar sudah sehat kembali dan dapat beraktivitas seperti biasa.